Sorry, si Wong tadi sudah turun ya? Sorry. Sudah kau turun ya. Sedikit ya, saya sedikit kasih apa ya, si Wong itu tadi ya. Saya sedikit. Kalau Wong harus mengerti apa itu, Silakan. apa itu agama ya. Kalau mengerti apa itu agama, itu sangat bagus gitu loh. Dan mengapa agama itu ada? Tujuan agama itu ada, itu untuk apa? Nah, dunia ini, manusia-manusia di dalam dunia ini, mengapa membentuk itu agama? Karena arti agama itu sendiri, A artinya dari bahasa Sanskerta ya, itu A artinya tidak, gamma artinya kacau. Jadi tujuan daripada agama itu diadakan supaya tidak kacau, dunia ini menjadi tidak kacau. Lalu apa yang terjadi? Apakah agama ini menjawab masalah di dunia ini? Justru dengan adanya agama-agama ini, itu menjadikan dunia malah menjadi tambah kacau gitu loh. Kenapa? Karena buktinya manusia ini agama lain menyerang, merasa agama ini yang paling benar, merasa ini agama paling benar kan gitu. Nah, makanya Yesus datang itu dia gak pernah membawa suatu agama pun. Tetapi Yesus datang di sini untuk tujuan yang sangat, visi yang sangat baik. Tujuannya itu sudah jelas di Matius 20 ayat 28. Nah, dan ini manusia ini kan, manusia di dalam dunia ini kan masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Di saya dikatakan masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Mencari jalannya sendiri apa? Tujuannya mencari jalannya sendiri, dia mencoba buat berhala-berhala, dia buat sesuatu agar dia bisa ini sampai kepada sesuatu yang mau dia capai. Contohnya surga. Kan manusia kan dia mau mencapai surga itu. Dia mencoba mencari jalan, membuat jalan itu sendiri. Nah, makanya itu kan ini terjawab dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Manusia ini mencoba membuat agama. Agama ini mencoba untuk membuat agama ini dengan tujuan, jalan saya untuk masuk ke surga adalah buat kapalnya, buat aliran. Dia mencoba buat ini agama ini, dia buat aliran. Akhirnya ini, ini agama ini caranya agar aku sampai ke surga gini. Kalau dalam teman-teman Islam katakan itu, agar aku bisa sampai ke surga, yang pertama beriman kepada Allah. Terus yang kedua, dia harus melakukan ini sunnah Nabi. Yang apa yang dicontohi oleh Nabi, apa yang dicontohi oleh Nabinya, yaitu sholat. Dia harus sholat itu, yaitu cium batu aswad. Gitu. Dia mencoba itu gitu loh, mencoba jalan itu. Nah, tetapi itu ada penghalang di antara manusia ini, yaitu penghalang itu dosa. Kan kecenderungan manusia ini kan dosa, melanggar, tetap akan melanggar. Apakah ini Bro Muhammad Reza ini, saya rasa sholat 5 waktu saya rasa banyak bolongnya. Siapapun manusia di muka bumi ini akan banyak. Saya ini senggol sedikit. Saya senggol sedikit dah. Kau nggak usah panas ah. Bukan soalnya situ. Itu. Udah jarang sholat pun kan gitunya. Saya hanya menyampaikan fakta. Mungkin demikian kan, itu fakta. Gitu loh. Emang kamu menjalankan ini sunnah Nabi mengenai sholat 5 waktu, kamu jalankan itu semua. Terus yang kedua, ini kamu sudah melakukan apa yang dicontohi Nabi. Contoh kamu pergi cium batu aswad, kamu sudah lakukan itu? Enggak kan? Ya, enggak juga, tapi gini kalau naik haji, kalau dibilang haji itu kan butuh biaya. Kita kan butuh biaya, nggak ada biayanya. Itu saya hanya kasih tahu kamu. Saya hanya kasih tahu kamu bahwa manusia ini mencoba untuk mencari jalannya sendiri, membuat jalannya masing-masing untuk dia bisa sampai ke surga. Dia mencoba. Nah, tetapi sebenarnya sudah ada satu jalan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah kasih, yang Tuhan sudah janjikan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah makanya tuh ini salah satunya kata Yesus Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Yesus ini adalah satunya jalan kebenaran. Nah, Yesus ini sudah dikasih jalan. Nah, kalau teman-teman Islam kan masih berputar dalam artian tunjukilah kami jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami Siratal Mustaqim ini siapa? Siratal Mustaqim ini surah Al-Fatihah. Selalu setiap hari setelah doa itu, setelah selesai sholat dia harus mengucapkan Siratal Mustaqim ini. Bisa 17 kali dalam sehari kalau saya tidak salah. Bisa 17 kali dia ucapkan Siratal Mustaqim itu. Dia minta petunjuk jalan yang lurus. Nah, kalau dia koreksi di dalam Al-Qurannya itu sendiri, ada petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus, coba buka Al-Imran 51. Jalan yang lurus itu adalah Allah. Terus yang kedua,
Al-Zukhruf ayat 63. Jalan yang lurus siapa di situ? Itu Allah. Itu Isa alaihissalam. Nah itu yang kami sebut Yesus. Jadi dia adalah satu-satunya jalan yang lurus di sana. Makanya senada dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran, maka kamu wajib selamat. Kamu mendapatkan keselamatan itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan kamu tinggi Yesus, maka kamu akan tarik ke dalam keadaan sesat. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya, menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Menjawab pertanyaannya Wong Malang tadi, Wong Malang yang mengenai apakah Yesus membawa agama. Jadi agama itu kan seperti dijelaskan tadi oleh host bahwa manusia mencari Tuhan ya supaya tidak kacau agama kan. Tapi khusus agama Yahudi dan agama Kristen kebalikannya, bukan manusia yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari manusia. Dan siapa yang mau itu yang selamat. Itu siapa yang mau ditawarkan. Karena itu sudah dalam konsep penebusan. Artinya penebusan itu kan dari makna kata penebusan itu kan membeli, itu dibeli dengan darah, mata uangnya darah kan. Itu sudah dibeli semua manusia ini. Siapa yang mau ya selamat, kalau nggak mau dibeli ya udah ikut. Itu tetap milik Tuhan yang lama. Tuhan yang lama itu kan si Yohanes 8 ayat 44 itu Tuhan yang lama. Jadi beralih menjadi Tuhannya Abraham. Itu Tuhan, ganti Tuhan sebenarnya. Itu beragama Kristen ini berganti Tuhan dari Tuhan yang lama menjadi Tuhan yang benar, yang dicari oleh Tuhan, bukan manusia yang mencari Tuhan. Sebab manusia yang mencari Tuhan itu ya banyak nanti ya Tuhan-Tuhan yang mengaku Tuhan dan mujizatnya dan lain-lainnya itu kitab sucinya meniru yang asli ya itu ya. Tetapi pembuktiannya nanti kan buntut-buntutnya itu membawa kebahagiaan atau tidak, kan seperti itu. Seperti tema ini ajaran salib itu memang kebodohan kan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi yang mau diajari oleh Tuhan menurut dengan kitabnya, kita akan mengerti bahwa itu memang ya betul harus. Karena di dalam Matius 16 itu sudah dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi bukan Yesus saja yang menderita, pengikutnya harus menderita untuk mencapai kebahagiaan. Jadi Yesus itu kita sudah tahu 3 hari mati, sebelum mati dihina, dicerca, dibully terus non-stop. Dihakimi, macam-macam lah, dihakimi, disalahkan dengan cara menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat dan lain-lain. Dan sesudah disalibkan mati sampai taat. Itulah ketaatan Yesus. Jadi umat Tuhan pun harus sampai mengikuti itu nanti. Itulah tema ini. Arti tema ini. Umat Tuhan harus betul-betul mengikuti itu. Yang tidak bisa mengikuti itu gugur dia nanti di tengah jalan. Walaupun dia sudah ditebus seperti bangsa Israel yang berangkat, umat Israel lah yang berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kan sudah selamat semua. Tetapi nanti di padang gurun gugur lagi kan itu karena tidak mau memikul salib. Memikul salib itu kan artinya makanannya, minumannya tidak ada tersedia di padang gurun. Selain yang disediakan oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Dan menurut Ulangan pasal 8, itu semua salib itu terbatas dibikin. Kadang-kadang diberikan, kadang-kadang hampir mati. Kan seperti itu, hampir mati. Disitulah orang Kristen nanti. Itu artinya, tapi ini memang sesuai tema ini adalah untuk pendewasaan ini. Kalau untuk penginjilan belum pas tema ini, belum pas untuk penginjilan. Tetapi untuk pendewasaan, tapi di akhir zaman ini memang sudah menjelang kedatangan Tuhan Yesus harus pendewasaan. Di dalam kitab Ibrani sudah dikatakan itu. Harus dewasa rohani semua. Bahwa di Efesus 4 pun ya
bertumbuh kepada kedewasaan penuh supaya ya ke arah Kristus yang adalah kepala, tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi ya memang harus dewasa akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ya harus memikul salib. Ya itulah beragama Kristen gambarannya. Ya tadi ada pertanyaannya Pak Muhammad ini, Muhammad yang tadi. Udah lupa saya. Apa tadi Pak? Ya pertanyaan yang belum terjawab itu? Sudah, Pak, sudah. Oh. Lanjut aja. Oh iya, tadi yang saya ingat itu Yohanes 1 ya sebenarnya itu apa? Ya harus serius betul-betul baru bisa saya jelaskan itu. Harus serius betul-betul mendengarkannya. Nanti percuma akan didebat nanti kalau tidak sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Tapi kalau sungguh-sungguh mendengar, sekali saya jelaskan nanti pasti diterima. Nah, gitu. Itu. Ya, lanjut yang lain. Ya, kalau belum ada yang lain ya, saya lanjut sebentar mengenai perjalanan hidup Yesus ini ya, yang harus diikuti oleh pengikutnya. Mulai dari dibaptis, disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, itu kan walaupun untuk umatnya itu kan dalam makna rohani, bukan makna sebenarnya. Ya, sampai mati, bangkit, naik ke sorga, dalam arti dipermuliakan. Itu harus diikuti terus, walaupun kita masih di dunia ini, secara makna rohani harus diikuti. Jadi Yesus itu mati 3 hari dan tidak bersuara. Artinya mati itu kan putus kepala, makanya mati itu kan disembelih. Kalau mematikan korban itu kan, korban itu, hewan-hewan korban itu menggambarkan diri kita yang harus dikorbankan. Roma 12 itu. Roma 12 ya. Mempersembahkan kita harus disembelih artinya putus kepala dengan tubuh kita ini, bukan kepala kita lagi yang mengendalikan, itu dalam makna rohaninya. Nah, itulah yang dipersembahkan. Jadi itulah makna salib Kristus yang harus kita ikuti sampai daging tidak bersuara lagi. Itulah bahasa Alkitab yang ada di Alkitab, sampai daging tidak bersuara. Kalau nggak salah di Roma pasal 8 itu, sampai daging tidak bersuara. Itulah ketaatan Yesus itu sampai disalib. Tidak bersuara dia. Tidak seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Tidak bersuara, mulutnya keluh. Seperti itu. Dan rupanya tidak dikenal orang lagi. Ya, memang Tuhan mau menjauhkan itu. Membuat suasana itu, semua famili menjauhkan diri dari kita. Dan lain-lain. Seperti berkat itu nggak ada. Ya, namanya suasana padang gurun. Tetapi itu kematian itu hanya 3 hari loh. Hanya 3 hari. Sesudah itu bangkit 40 hari, menyatakan kebangkitannya. 40 hari. Itu kalau dalam arti makna rohani pemulihan itu, yang hancur, ekonomi hancur, bisnis hancur, anak-anak melawan dan lain-lain, itulah salib yang harus dihadapkan Tuhan untuk dipikul oleh orang Kristen. Ya, perjalanan itu 3 hari mati, sampai putus kepala dengan apa? Artinya logika kita tidak bisa lagi mengatur hidup kita. Tidak mempan lagi. Seperti orang-orang sakit itu tidak bisa lagi. Dokter pun sudah menyerah. Seperti itulah. Tapi harus kita hadapi. Gitu. Dan pemulihan itu artinya pemulihan, menyatakan kebangkitan itu, pemulihan 40 hari. Kemudian dipermuliakan untuk selama-lamanya. Itulah orang Kristen. Makanya Kristen yang sudah mencapai puncak itu siap martir semua. Rasul-rasul itu tidak ada yang tidak martir, tidak ada yang tidak sadis kematiannya, tidak ada yang tidak menderita perjalanan hidupnya, tetapi di dalam hatinya sukacita non-stop, yakin pada surga sudah harga mati, tidak ada bisa ditawar lagi, makanya sampai martir. Jadi kalau orang yang takut mati itu, menurut Matius 6 ya, tidak, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu kelanjutannya kan, barang siapa yang
menyayangkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa itu artinya kerjaan surga. Hidup selama-lamanya, hidup kekal. Hidup artinya ya hiduplah, hidup mulai dari kitab Kejadian sudah hidup rohani yang dimaksud, bukan hidup jasmani ini. Ya. Jadi hidup selamanya. Kalau kita sudah melalui proses salib, bangkit dan dipermuliakan selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Itu. Seperti itulah perjalanan hidup orang Kristen kalau dilalui dengan benar, dengan Kristen yang benar. Artinya kita harus mengoreksi diri juga, orang Kristen juga harus mengoreksi diri, yang terutama yang Kristen keturunan tradisional, barangkali yang Kristennya itu karena keturunan, ya sehingga tidak ada peningkatan. Ya, kita bandingkan sajalah dengan yang murtadin itu. Dalam waktu singkat pun begitu terima Yesus, langsung jadi pengajar. Nah, begitu kita bandingkan. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Yang murtadin itulah bandingannya dengan Kristen tradisional. Ya, kita harus sadar diri, koreksi diri lah. Artinya dengan ya mudah-mudahan lah nanti yang murtadin itu pun bukannya hasil berdebat, itu bukannya hasil penginjilan itu mungkin dicueki, tetapi Yesus sendiri, kebanyakan Yesus sendiri yang langsung bertemu, itu pun masih ditolak kadang-kadang sampai 5 tahun, ada yang sampai 7 tahun baru diterima Yesus, padahal Yesus sudah menyatakan diri 7 tahun yang lalu kepada saudara-saudara yang murtadin ini, tapi begitu diterima langsung militan, langsung siap martir, langsung dewasa, begitu. Karena sebelum mengambil keputusan mengikut Yesus, ya sudah dianalisa dulu, kurang lebih sama dengan umat Israel yang menolak Yesus, kira-kira seperti itulah teman-teman Muslim ini di media sosial yang sekarang ini, yang sudah diberitakan sudah marak tentang mengenai Yesus itu, sama dengan orang Israel, tapi begitu menerima, langsung pengajar. Itulah murid-murid Yesus itu, kan orang-orang Israel semua itu, murid-murid Yesus itu, langsung siap martir semua. Ya, demikian dulu dari saya, lanjut dulu yang lain. Ya. Bang Situmorang kalau nggak ngomong di mute aja, di mute supaya Masih mau baterai sudah ya? Mami turun, Us. Mau makan bentar. Oke, Situmorang, terima kasih sudah bergabung ya. God bless you. Halo bro, Intusi. Selamat malam bro, salam kenal. Teman-teman yang mau naik dari teman-teman Islam silakan naik ya. Ini ada yang si Gomi naik aja deh, supaya enak kita diskusi. Sampaikan unek-unekmu di sini, silakan paparkan narasimu di sini, silakan, kita siap dengar. Kita responnya dengan baik kok. Kita nggak menolak itu sebagai ini sesuatu yang salah, kita menerima sebagai sesuatu yang baik, tetapi bukan kebenaran.
kita mungkin penyampaianmu ada sesuatu yang baik, tetapi itu nggak bisa dijadikan kebenaran. Karena baik nggak bisa dijadikan kebenaran gitu lah. Bisa benar, tetapi bukan kebenaran. Jadi naik aja, gemoy. Naik aja yang Gemoy menjawab percuma itu. Dijawab aja sini, kita diskusikan. Kenapa percuma? Apa kami ada keras kepala di sini? Orang Kristen nggak ada kan? Kami menjawab dengan baik sesuai dalil. Nggak ada yang keras kepala. Jadi nggak ada yang percuma. Kalau pertanyaannya bagus dijawab dengan bagus kok. Jangan berpolemik itu saja. Kalau berpolemik ya nggak ada gunanya. Karena itu hanya sama yang bertanya pun tidak ada gunanya, yang ditanya pun tidak ada gunanya, dijawab tidak ada gunanya karena berpolemik kan yang disenangkan hanya iblis. Hanya untuk mengadu domba kan itu. Ya, silakan saja naik. jadi naik aja, tinggal ini kamu pilih aja. Kamu mau menjadi diskusi yang baik, berdebat, karena diskusi dengan debat itu dua hal yang berbeda. Kalau diskusi ya masih bisa kita mentoleran dalam artian itu kita mencoba untuk menyamakan. Apa itu kita berusaha untuk sepakat kalau kita diskusi. Kita mencoba untuk kita membicarakan sesuatu dan kita cari kesepakatan ini bersama. Itu kalau kita mau diskusi. Kalau kita mau berdebat, ya kita memperdebatkan ini dua hal yang berbeda untuk membuktikan mana yang benar. Atau ini kebenaran yang kamu punya itu silakan didebatkan gitu loh. Udah kalian debat sendiri aja. Banyak orang yang bingung, kalau saya mah nggak bingung dengan Tuhanku. Sebenarnya kamu masih di dalam keraguan-raguan. Ini kamu masih di dalam keraguan-raguan. Dari teman-teman Islam sebenarnya masih di dalam keraguan-raguan. Keraguan-raguannya itu mengenai konsep penyaliban Isa. Jadi teman-teman Islam masih ragu siapa yang disalib, mereka nggak tahu siapa yang disalib. Mereka masih ada di dalam keraguan-raguan. Bukan kami, tapi Al-Quranmu sendiri yang mengatakan kamu tinggal di dalam keraguan-raguan itu. Kamu harus menemukan supaya woi host, ngapain naikin saya? Siapa yang naikin kamu? Kalau mau naik ya silakan naik. Kita menerima di sini kok. Mana ayatnya? Silakan naik di sini, kita diskusikan gitu lah. Mau naik. Iya, kamu mau dinaikin, bilang aja. Udah langka teman-teman Islam ini ya di bawah ya. Kalau Mei mau belajar si Gome ya, si Mei kalau kamu ingin belajar, sorry ya, kalau kamu ingin belajar tentang dasar-dasar Islam, saya punya referensi banyak di sini. Kalau kamu ingin bertanya seputaran tentang dasar-dasar keimananmu, saya bisa jawab gitu loh. Saya bisa memberi kamu jawaban yang baik. Saya bisa karena aku punya banyak referensi tentang iman teman-teman Islam di sini. Dasar keimananmu apa, puncak imanmu itu apa, kita mengetahui itu gitu loh. Jadi kamu memang kalau beriman kepada makhluk, kamu memang harus dituntut iman ke 6 rukun imanmu itu ada 6 gitu loh.
Kan rukun, karena akidah daripada teman-teman Islam itu kan mentauhidkan Allah ya, mentauhidkan Tuhan. Nah, kalau kita cari apa itu mentauhidkan teman-teman, apa itu mentauhidkan itu, ini mentauhidkan itu berarti mensatukan, mensatukan. Kalau mentauhidkan itu berarti mensatukan. Nah, yang saya bingung itu mensatukannya dengan apa, menyatukannya dengan apa. Mentauhidkan Allah itu berarti menyatukan Allah. Sama itu Hosea, mentauhidkan, mengesakannya. Oh, kalau mengisahkan Allah itu kan dia mencoba mengisahkan Allah, menganggap bahwa ini ya sama, tapi sebenarnya itu kalau kita cek benar tentang mentauhidkan ini, itu menyatukan. Oh, Tetapi dipermudah dengan mengisahkan itu dalam artian sembunyi bahwa mengisahkan itu ini menganggap bahwa Allah satu. Mereka mencoba untuk melari ke arah sana, mengisahkan dalam artian menganggap bahwa Allah ini satu. Tetapi kalau kita cari mengisahkan atau mentauhidkan itu menyatukan, mensatukan. Nah, mensatukannya dengan apa? Saya bingung. Mereka menyatukannya dengan apa? Karena dalam artian ini, sesuatu yang nggak bersatu, yang nggak menyatu, disatukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, Allah ini menyatukannya dengan apa? Itu yang saya bingung di sini, teman-teman Islam. iya. Jadi gini Pak, gini host, gini. Yang saya, kalau kita selidiki Alkitab kita kan apa? Esa itu kan jamak, satu kesatuan gitu loh. Aslinya echad gitu kan aslinya. Apakah itu sama maksudnya yang di kitab itu tauhid itu, atau memang berbeda, atau memang persepsinya mereka saja yang berbeda dengan echad? Echad itu satu kesatuan, bukan satu. Di dalam terjemahan, memang di terjemahan bahasa Indonesia lebih mendekati yang asli kan echad itu kan diterjemahkan esa. Kalau terjemahan yang lain memang jadi bahasa Inggris one juga, di bahasa lain juga satu juga kan akhirnya. Tetapi memang berbeda. Bahasa aslinya kan ekad dengan yahid kan beda. Jadi kalau mungkin host tahu bahasa Arab ya, wahid dengan ahad itu sama nggak? Itu bahasa Ibrani Pak, yang dengan wahid itu bahasa Ibrani juga Pak. Oh, bahasa Ibrani juga itu, wahid sama ahad. Iya, bahasa Ibrani Pak. Oh, bukan bahasa Arab ya? Ehad bahasa Ibrani. Enggak, ahad yang di dalam agama Al-Quran. Oke, jadi sebenarnya itu saya nggak terlalu lari ke bahasa Arab ya, karena saya nggak terlalu maksudnya mau framing. Saya nggak framing, damar, naik kau damar. Bagus kalau kamu naik bro, saya nggak pernah kamu naik, kamu buktikan saya framing kayaknya. Saya sedikit jelasin ya mengenai tauhid ya. Kalau tauhid di dalam iman itu, iman teman-teman Islam itu dalam artian tauhid itu tunggal. Tunggal. Jadi akidah dalam iman Islam itu, akidahnya itu mentauhidkan Allah. Tetapi kalau mereka bilang mengisahkan Allah, itu salah. Kalau mengisahkan Allah itu kan, ini mengisahkan Allah itu kan, ini esa itu kan satu kesatuan. Ada yang lain gitu loh, satu kesatuan. Nah, kalau mereka memang memaksa mengisahkan Tuhan, berarti mereka harus sepakat itu menyatukan Tuhan. Menyatukannya dengan apa? Kalau kata tauhid itu kan berarti tunggal, nggak ada yang lain. Sorry, saya sedikit ribut. Iya. Berarti kalau satu dengan berbeda, kita sudah tahu kan satu dengan berbeda dengan esa. Kalau mengesakan itu kan membuat pengertian itu menjadi satu kesatuan itu. Ya. Nah, tapi kalau menyatukan itu, kalau bahasa Alkitab itu menyekutukan, artinya sudah menyekutukan menjadi melanggar firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, melanggar firman Tuhan itu kalau
menyatukan, disatukan dengan apa kan itu. Jadi menyekutukan jadinya. Sorry, saya masih sedikit apa di sini rame. Bebas, selamat malam bebas. Ya, selamat malam. Ya, Islam Kristen, Pak. Ya? Oke. Kalau mau bertanya tentang iman kekristenan, iman apa? Ya bisa ditanyakan dengan ini IRM Mokipans dengan Setia Doyo, dengan intuisi juga. Saya masih sibuk. Iya. Saya tadi tentang Boleh Pak hati. ya, Pak F ya, Pak Iya. Mokipos. Oh, iya, Hati itu, iya. hati itu. Kalau dalam pandangan saya, Bang, Esa itu sesuatu yang lebih dari satu, disatukan begitu kan? Oh. Iya, tapi bebas tadi Muslim apa Kristen? Saya Muslim, Bang. Oh, berarti ya sudah maju dong pemikirannya. Hampir tidak ditemukan Muslim yang mengatakan seperti itu. Kata Esa itu satu kesatuan. Dan memang bukti di dalam Alkitab ada. Bukti di dalam Alkitab. Iya. Iya, ekat. Maksudnya itu tidak boleh kita pisahkan maksudnya itu, Bang. Hati itu. Artinya begini, ya seperti ketuhanan Kristen itu kan, misalnya bapaknya di sorga, anaknya di bumi, ya Roh Kudus diutus ke bumi setelah anaknya naik ke sorga, kan begitu apanya, kronologisnya, pekerjaannya itu, artinya terpisah, tetapi visinya satu, visinya Bapa, yang dilaksanakan itu visinya Bapa semua, perkataan Bapa, apa yang dikatakan diajarkan oleh Bapa, itulah yang dibawakan oleh Yesus dan Roh Kudus. Tapi semuanya mempunyai kehendak masing-masing. Atas kehendak Roh Kudus ada ayatnya. Atas kehendak Yesus itu sangat banyak ayatnya, bahwa dia mempunyai kehendak sendiri. Tetapi visinya tidak pernah menyimpang dari visi Bapa. Itu. Roh Kudus pun seperti itu, tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Anak pun, Yesus pun tidak berkata seperti itu. Dari Bapa, semua dari Bapa semua. Itu. Disitulah Begitu, apa? Bang, ya. Iya, jadi Esa itu artinya kalau untuk kesatuan jemaat yang sesuai doa Yesus, satukan seperti engkau dan aku, seperti kita adalah satu katanya kan, supaya mereka menjadi satu. Di Efesus 4 ada dijelaskan itu ada 7 kesatuan, satu baptisan, satu Tuhan, satu penyembahan dan lain-lain. Di Efesus 4 bisa dibaca itu. Disitulah keesaan itu, keesaan tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus itu kan terdiri dari jutaan pribadi, jutaan oknum. Tetapi semua satu. Di ayat 13 dikatakan, artinya saya bacakan dulu ini ya. Efesus 4 ayat 13. Itulah keesa, arti kata esa. Saya mau menjelaskan arti kata esa ini ya. Efesus 4 ayat 13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena Anda orang Muslim ya, saya coba dulu dengan istilah terjemahan lama yang mirip istilahnya, yang gampang dimengerti oleh orang Muslim ya. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman dan makrifat anak Allah. Makrifat ini istilah Muslim sudah tidak asing lagi ini. Dan makrifat anak Allah, dan menjadi orang yang sudah akil balik, sehingga bertambah sempurna sama dengan Kristus, sampai menuju kesempurnaan itu. Itulah
apa? Jadi jemaat yang jutaan ini sudah sempurna semua, bertumbuh dewasa, sudah menjadi sudah menjadi satu pemahaman semua. Artinya sampai sekarang ini, sampai hari ini kan Kristen ini kan masih berbeda-beda satu pengenalannya dengan Yesus. Itu karena kedewasaan, tingkat pertumbuhan kedewasaan iman itu. Makanya berbeda. Nanti kalau sudah dewasa semua, itu menjadi satu pemahaman yang benar. Seperti itu artinya kata Esa itu. Dan definisinya yang untuk menunjukkan bahwa kata ekad itu kan adalah satu kesatuan. Saya tunjukkan dulu dui tunggal suami istri dui tunggal. Ya, itu pakai istilah apa juga itu, ekad ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu ekad, itu bahasa aslinya. Ekad itu menjadi satu. Kan suami dengan istri kan tetap dua. Tetap dua, dua orang. Tetapi yang setelah dipersatukan dengan nikah, satu iman, satu Tuhan, satu uang, satu famili, satu aktivitas, semua satu semua. Tubuhnya aja yang berbeda. Sama jenis kelaminnya berbeda. Itu. Berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Tetap dua dia. Satu tambah satu tetap dua, tetapi keduanya ekad. Keduanya yang esa itu. Iya Bang, ya. Kalau saya sih paham Bang. Ya, ekad itu esa itu sesuatu yang lebih kan. Makanya ya. Makanya Untuk mengenal sembahan kita itu sebenarnya kita kembali ke Yahudi. Aku adalah aku di situ Bang. iya. Karena dua aku di situ. Dan dalam aku itu keluar dimensi Tuhan di situ. Iya, tapi orang Yahudi kan masih sama pemahaman arti kata ekad itu. Artinya disengaja itu orang Yahudi disengaja itu, bukan mereka, tidak mungkin mereka tidak mengerti membedakan ekad dengan yakid. Tidak mungkin mereka tidak mengerti, tetapi di hadapan orang Kristen mereka mengakui itu sama dengan tauhidnya orang Muslim, sama. Ya, mereka juga mereka bertahan di situ di hadapan orang Kristen supaya jangan nampak bahwa Tuhannya itu ekad itu. Ya, jadi yang kami pahami, yang saya pahami Bang, ketika di dalam SRI itu, maka keluarlah tiga definisi Tuhan di situ. Ada Rab, ada Malik, ada Ilah di situ. Dan alam semesta ini, makanya Allah yang saya pahami itu bukan sebuah nama, tetapi Allah itu hakikat Allah, begitu kan. Alif lam lam ha. Alif itu sebagai nafsu wahidahnya yang tidak terpahami, dia sebagai zatnya. Sedangkan lam itu sebagai ruhnya, lam kedua itu sebagai nurnya, dan ha itu alam semesta yang tak terpahami ini. Jadi bukan yang tak terpahami, alam semesta yang tak terbatas ini Bang. Makanya alif lam lam ha begitu kan. Oh, Jadi ya, di dalam kata itu sudah terkandung ya, apanya itu? iya, Ya, terkandung. keesaan Jadi itu Allah ya. kan keesaannya, jadi sesuatu yang, makanya di dalam Al-Quran itu jangan katakan Tuhan itu dua atau tiga, tapi katakanlah alif lam lam ha itu jadi Allah begitu kan. Tidak bisa dipisah-pisahkan itu Bang. Iya. Sedangkan aku yang pertama itu ya untuk memperkenalkan dirinya, ketika dia ingin alif dengan alif yang sebelahnya lagi, Allah yang sebelahnya lagi itu kesetaraan dia. Lamnya itu ketika dia ingin bertemu dengan ruhnya. Memang kalau kita ini Bang, ruh ini memang makamnya Isa, kami Muslim itu. Jadi kalau dia ingin ketemu dengan ruhnya, ya dia harus turun ke alam ruh, bertemu dengan sang zat itu yang tidak kita pahami itu kan Bang kan, bertemu dengan Isa begitu kan. Begitu juga ketika dia ingin bertemu dengan makhluk yang lain, dia turun lagi ke alam jin begitu, sampailah ke alam manusia ini. Cuma ya saya kasih ini saja cluenya Bang, karena
kajiannya luas juga sih sebenarnya. Ah, Jadi sebenarnya sih dasar daripada ketawitan Muslim itu ya Trinitas juga, 3 sifat 1 Johari itu bang, lam ha, satunya alifnya itu sebagai rahasianya dia tidak bisa kita hampiri, begitu bang. oh iya ya. Tapi nampaknya banyak yang apa ya, masih belum memahami yang seperti itu ya. Nggak tahu juga bang, nggak tahu. Iya, artinya yang kita lihat apalah fakta di media sosial ini, saya pun jarang ketemu dalam diskusi langsung pun tidak ada, hanya di media sosial aja, mulai Facebook sampai apa YouTube sampai di TikTok ini. Iya. Nah itu bang yang saya pahami tentang Allah itu. Jadi ya dasar daripada ketawitan kita ya Trinitas Islam itu. Walaupun kita tidak menyebutkan itu bang kan, itu kan pemahaman kita istilahnya kan. Iya, iya. Kami tidak menyebut kami Trinitas atau apa, tidak. Kami mentauhidkan, karena kami mentauhidkan atau mengesahkan itu yang alif lam itu bang. Karena dalam aku itu kan keluar 3 dimensi Tuhan itu, Rab, Malik, Ilah, dan Ha. Ibrahim itu pengajarnya tentang alam semesta atau patung-patung. Kami kan Musa itu tentang Ilah, Tuhan, di situ dia pengajarannya. Nabi Isa itu tentang Malik, kepemilikan, Malikinas, raja manusia, begitu. Dan Rab ini ya pada Nabi Muhammad pengajarannya itu. Makanya ketika kami berdoa itu ihdinas siratal mustaqim, ya makanya Isa di situ. Isa yang sebagai juru selamat itu. Kira-kira abang terima nggak apa ya, sesungguhnya sesuai kitab suci lah, kalau disesuaikan dengan kitab suci secara murni dan konsekuen gitu kan, terima nggak kalau menurut pemahaman kami itu bahwa Isa itu di dalam kitab Anda lebih tinggi dari Nabi Muhammad itu? Tapi tidak bisa ini bang, tidak bisa membeda-bedakan, sama-sama mulia bang. Kalau kita kaji ke hakikatnya bang kan tidak bisa, makanya Allah itu jangan katakan Tuhan itu 2 atau 3 begitu kan. Harus kita tauhidkan, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Tidak bisa kita bilang Rab itu saja yang Tuhan, Malik bukan, ataukah Malik itu saja Tuhan, atau yang lain tidak. Nah itu tidak boleh. Karena kami mentauhidkan, mengesahkan itu bang. Oh gitu ya. Bang Bebas boleh bertanya sesuatu Bang Bebas? Oh iya, lanjut bang. Kalau saya bisa jawab. Maaf ya Bang Bebas, aku sangat sangat bangga dengan narasi Bapak itu ya, penjelasan Bapak itu ya. Bahwasanya Islam itu bisa Bapak kategorikan dengan Trinitas ya, walaupun tak diakui gitu ya. Cuma saya mau bertanya, tadi posisinya Isa itu di Islam sebagai apa tadi? Malik ya? Iya, Malik. Malik. Raja manusia. Berarti rajanya manusia gitu ya. Iya. Kalau Rob itu Muhammad. Rab penyaksian dia, kenanya di situ. Berarti itu ajaran Muhammad. Ya, Malik itu tentang raja manusia ini. Makanya Nabi Muhammad itu di dalam mutiara hadis itu mengatakan bahwa sesungguhnya jiwaku ada di tangan Isa, putra Maryam. Begitu. Jadi kenapa Bang? Ini Bang ya, maaf ya Bang potong ya. Aku mau bertanya gini tentang pengajaran Islam itu. Karena mohon maaf sebelumnya Bang ya, aku cerita sedikit ya. Aku menjalani agama Islam itu selama 6 tahun ya. 6 tahun kembali lagi mengenal Yesus ya. Puji Tuhan udah kembali mengenal Yesus. Jadi gini yang ku pertanyakan, kenapa di ajaran Islam itu yang mendampingkan Muhammad aja dengan Allah? Kayak di pengajaran berdoa ya, tata cara berdoa ya.
setelah kita selesai doa sholat gitu ya, selalu kita mengutamakan doa kita itu untuk syafaat Nabi Muhammad. Iya bang, karena itu Muhammad itu kan nanti termasuk kita kan, nanti akan melewati 4 dimensi alam. Dan sebagai juru selamatnya itu adalah Isa. Cuma kajiannya banyak. Berarti di ujung ceritanya tetap penyelamat itu yang diakui Islam Nabi Isa Al-Masih. Ya, dari kata Allah itu, dari perkataan Allah itu alif lam mim. Kan asal kita kan dari sana dulu kan, dari atas turun ke bawah. Nah, nanti kita naik lagi ke atas. Setelah kita meninggal nanti kita dari bawah dulu, dari alam semesta ini baru kita naik lagi ke atas sampai Ya, karena kayak gini juga Bang Bebas ya. Di Kristen pun selama pengetahuan saya memang belum seberapa pengetahuan tentang Kristen juga ya. Kita tidak ada yang nyampe kepada Bapa Allah Sang Pencipta kalau tidak melalui Dia Sang Juru Selamat. Berarti Sang Juru Selamat ini tadi itulah kalau Kristen bilang Yesus sebagai Yesus. Yang di Islam itu dikategorikan Nabi Isa Al-Masih. Tapi kenapa di ajaran Islam tidak pernah diceritakan Nabi Isa Al-Masih itu disalibkan? Iya bang, tafsir terbaru sekarang itu kan mengatakan bahwa memang Isa itu tersalibkan bang. Sesuai dengan Terbaru ya. ya. Sedangkan dia mengatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan itu tidak tahu dari mana ceritanya dia dapat. Kalau Terima dengan kasih Bang ya atas penjelasannya Bang ya. ya, kalau sesuai dengan Al-Quran, jadi di situ ada seolah-olah ada dua yang ini bang, yang disatukan. Maksudnya itu kan ada keilahiannya Isa, ada kemanusiaannya. Di situ yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya di situ Al-Quran bang. Tapi keilahiannya Al-Masihnya itu tidak tersalibkan dia, karena dia adalah Malikin Nas itu. Begitu bang. Ketika Allah ingin berbicara kepada makhluknya, dia melalui Isa sebagai kalamullah, begitu kan. Maka setiap ucapan Isa itu adalah kalam Allah atau firman Allah, begitu. Jadi itulah alasannya Bang, bukannya aku merendahkan agama Islam yang pernah kuanut ya Bang ya. Alasan terbesarku ya justru karena di situ di Islam kita ada mempelajari tentang ini Bang ya. Di akhir zaman, hari kiamat, turunnya Dajjal. Yang melawan Dajjal itu kan Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih menurut Al-Quran ya. Iya bang. Jadi kedatangan 2 kalinya itu menurut kami umat Islam itu ketika kita sudah meninggal bang. Itulah kedatangan kedua kali yang dinanti-nanti sama Kristen juga. Jadi ketika kita masih banyak Dajjal di dalam diri kita, Juru Selamat itu tidak akan turun, begitu kan, kepada diri kita. Iya. Jadi disitulah memang Bang perlu Islam ketahui, memang bukan memaksakan ya, bukan memaksakan, karena undang-undang dasar kita pun setiap manusia itu berhak bebas memilih agamanya masing-masing, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, terserah kan gitu. Ya, karena kenapa kita saling berdebat ya, karena mereka itu ya zalim dan bodoh. Iya betul, pemahamannya nggak jauh ya, nggak leluasa gitu ya. Mereka itu taklit buta, begitu atau membabi buta, mengimani kan. Dia tidak paham Allah itu seperti apa. Baru kali ini aku bertemu dengan abang yang bisa menerangkan dengan jelas kayak gitu, berani menjelaskan dengan detail. Jadi semoga makin bertambah keimanan abang ya bang ya, agamanya bang. Iya. Memang kalau kita belum paham tentang Tuhan kita, ya sama dengan Yahudi bang. Kita Yahudi, ketika kita sudah memahami itu, ya kita jadi Nasrani, baru bisa menjadi seorang Muslim. Berpasrah diri artinya Muslim itu. Betul. Ya, jadi apa tadi? Kedatangan Nabi Muhammad itu bukan membawa ajaran baru, sudah ada agama dahulu. Yahudi, Nasrani ini, Muhammad itu kan sebagai seorang Muslim dia pasrah diri ya. Ya. Jadi Salam sehat semuanya Pak.
Salam, salam sehat, salam sehat. Shalom semua, shalom. Salam, Saya mau kepada. bicara. Salam Gini, sehat. teman-teman. Kita bicarakan agama itu bagus sekali sebenarnya, karena banyaknya agama, bukti hidup ini adalah pilihan, tidak memilih pun adalah pilihan. Itu pilihan betul. Di antara pilihan pasti ada satu yang paling benar. Iya, Kalau nggak ada satu yang benar, bukan pilihan namanya. iya. Karena ada pasangan kan, benar salah. Justru karena itu Banyak Pak pilihan Jamal, untuk melengkapi aja biar tahu ada salah ada benar. Iya, tidak ada. Jadi kita pahamin dulu apa arti agama. Agama itu dalam bahasa Sanskerta, itu tidak. Agama itu kacau, artinya tidak kacau. Kalau dalam Islam itu din, syariat atau aturan. Jadi untuk tidak kacau artinya teratur, artinya hidup itu harus ada aturan. Adanya firman Tuhan, perintah dan larangannya, hidup ini bisa teratur. Makanya adanya agama, karena adanya perintah dan larangan Tuhan itu untuk kita taati. betul Bang Jamal. Makanya di sini kita berdiskusi sehat, Dengan bukan orang untuk berdoa berdebat. aturan. Nah kita pilih mana aturan yang benar. Mana Ya terserah Bang Jamal aturannya mau pakai, mana yang Jamal ikuti, mana Jamal yang imani. Kasih masukan aja. Ya gitu, jangan abang paksakan harus mengikuti yang diikuti Kita Jamal. memahami aja. Kemudian jangan berdebat loh Jamal. Ada pilihan. Iya, Iya, iya. abang sendiri yang ngomong pilihan. Tapi seakan-akan abang mau memaksakan pilihan abang itu sama orang lain. Ya, Iya. Nanti dengarkan saya dulu Pak, baru bisa nanti Bapak ini. Pak. Enggak, dari tadi kan udah enak ngomong loh Jamal. Saya kasih masukan sebentar. Dengan arti agama itu tidak kacau, teratur, artinya kita pilih mana ajaran yang benar-benar ada aturan, ada yang dicontoh. Kalau dalam Islam itu ada aturan-aturannya itu, bahkan dalam ibadah juga ada aturan. Ada yang dicontoh dalam Rasulullah hidupnya. Memangnya Kan kita ini kan cari perbedaannya Pak, mana yang benar, mana yang salah. sekarang Bang Jamal gini Bang Jamal. Ada aturan ibadah. Sekarang ku tanya Bang Jamal, di Al-Quran itu Bang Jamal, itu tidak mengakui Kalau masalah teratur sekarang seluruh negara sudah mengatur penduduknya biar teratur. Kalau masalah hanya tertib dan teratur, semua negara sekarang sudah membuat peraturan. Jamal itu bukan Islam sejati, bukan kayak bebas. Yesus itu dibilang nggak bawa agama. ya. Bebas Ya, itu kalau masalah hanya untuk teratur, Nggak ada aturan itu, nggak ada tata cara ibadah, nggak ada yang dicontoh. Siapa yang mau dicontoh? Ganti, Ibadah kalau siapa? hanya untuk teratur, nggak usah beragama pun sekarang bisa teratur. Negara membuat Agama aturan. artinya teratur Pak. gantian dulu Jamal ya. Iya, kalau hanya untuk teratur, sekarang banyak orang yang tidak beragama lebih teratur daripada yang beragama. Iya. Bang Jamal naik-naik kok bikin apa ya? Bikin frustasi ya? Iya Bang, memang kalau Kristen itu kan bukan anak-anak Bang Jamal, harus diatur-atur. Karena memang Bapak itu Pak, arti agama kan sudah teratur. Artinya ada aturan untuk teratur. Kita kacau agama. Jadi Sebentar Pak. Nah, pokoknya banget. Masukkan aja kepala Allah Bang Budi. Bang Jamal Agama nggak Bapak itu. itu sudah tidak terikat dengan hukum Taurat, dia tidak iya, iya. Sebentar. Ada aturan. Padahal Sebentar Pak. hukum Taurat itu harus ditaati sebagai bukan untuk diatur. dengan hukum Taurat, tidak. Orang-orang Kristen itu tidak Bang. Kristen itu bukan agama. Karena memang nggak ada aturan. Kacau. Jangan abang paksakan pilihan. Ya abang ngomong pilihan. Gimana ya Jamal? Abang dikasih narasi malah narasinya kemana-mana. Biarin, Setia saya jawab, Udah Jamal, udah? Mas Jamal udah? Udah. Nggak usah dibawa dulu. Iya, biar aja dibawa dia. Oh, Dia nggak mau tertib. Ini. sebentar. Dia Saya apa ya? Saya akan jawab dulu ya. Mungkin saudara bebas juga Biarin. sudah tahu ini. Markipon saya biarin. Oh iya ya.
Jadi gini, benar itu agama, Sanskerta itu tidak kacau. Tapi agama tidak menyelamatkan. Satu, Yesus Kristus tidak membawa agama. Yesus Kristus adalah jalan firman Tuhan yang menjadi manusia, menjadi jalan satu-satunya, membawa manusia yang percaya ke surga hanya melalui Yesus. Jadi Kristen itu bukan agama, adalah hubungan. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi adalah Kristen disebut hubungan, bukan agama. Di Indonesia doang itu ada agama di KTP agama Kristen. Kekristenan adalah hubungan pribadi, secara pribadi, bukan komunitas, bukan lembaga. Adalah pribadi kita, saya Kristen. Bagaimana hubungan pribadi saya dengan Tuhanku Yesus Kristus yang sudah mati bagi saya, bangkit bagi saya, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku di surga kelak. Gitu, itu iman orang Kristen. Jadi beda ya. Gitu Pak. Simpel-simpel aja kita bicarakan begitu loh. Makanya tadi ini Pak intuisi. Tadi kan udah cerita juga sama Bang Bebas. Memang tujuan dari cerita dia itu pun yang itu. Nabi Isa Al-Masih yang dikatakan di Al-Quran. Pak, itu kan bicara agama ini Pak. Kan arti agama itu kan tidak kacau. Bang Jamal biasakanlah pakai adab. Abang Islam. Kalau Adabnya gimana sih? Islam Artinya kalau Kristen itu bukan agama, kacau artinya. Karena arti agama itu tidak kacau. ada firman Tuhan mengatur, firman Alkitab itu firman Tuhan yang mengatur hidup yang dengar dulu Pak Jamal. Kamu jangan bawa agama. Jamal dengar dulu kawan ngomong, kau yang ngomong. Enggak, kalau enggak ditarik di bawah dulu biar dijawab. Ditaruh di bawah dulu dia kita jawab. Kau bilang agama biar tertib, kau punya agama tapi kau nggak tertib kau. Iya. Diturunkan dulu, setelah kita jawab baru Diam dinaikkan. dulu kau, tunggu dulu kawanmu ngomong baru kau ngomong. Turunkan aja. Turunkan dulu, baru dinaikkan lagi nanti setelah dijawab. Gitu. Jadi gitu. Supaya enak. Gini, Jamal, dengarkan. Iya, satu-satu dengarkan. Kalau kau beragama, punya aturan, dan ini, kau diam dulu, saya ngomong. Tunjukkan dirimu, orang beradab. Oke, gini, agama adalah tidak kacau, dan itu secara umum, general, menyatakan usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Itu loh. Nah sekarang, Tuhan itu nggak terbatas. Apakah manusia itu mampu menjangkau Tuhan? Tidak, nggak mampu manusia itu gitu. Aturan Pak, untuk mengenal Tuhan itu butuh aturan. Tahu. Bagaimana? Ini yang tertib. Aturan untuk tidak kacau. Ini Jamal Mirdad ini. Inilah kau yang kacau. Punya agama kau tapi kacau. Tidak ada aturan hidupmu. Emangnya, dengar. Ini Islam itu, dengar ya Islamnya, Jamal. Itu hukum. Sudah ada aturan. Di kitab Taurat Musa, di Injil itu ada. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan berzina. Itu memang bukan aturan, Jamal. Iya. Bukan aturan. Kasihilah itu aturan secara umum, gak ada lagi lebih tinggi dari kasih. Menurutnya Jamal itu mungkin gini, aturan di agama itu cuma ambil wudu, sholat 5 waktu seperti yang diajarkan itu yang aturan. Cebok, Kesempatan dan sama itu Bang. Kalau dalam aturan dalam Al-Quran itu Allah itu tidak mau sibuk-sibuk terlalu banyak aturan. Itu maksudnya tadi Bang. Itu 14 saja mungkin itu perintah dan larangan dalam Al-Quran itu cuma mereka menambah-nambahi begitu sama. Mungkin dia ngajinya Jamal itu lain tempatnya mungkin ya. Iya, kita kalau bicara kita umum ya, bahasa general, pengertian umum, definisi umum soal aturan. Memang aturan dibuat untuk itu supaya manusia tertib. Nah sekarang agama itu tidak kacau. Nah ada aturan agama, misalnya di Muslim, jangan ini. Memangnya di Kristen tidak ada. Sudah jauh di kekristenan itu ada aturan. Kasih itu lebih tinggi. Kasih. Jadi kita kembali lagi Bang ini ke pemahaman yang
menurut saya sampah begitu kan, kembali lagi ke aturan. Padahal kita sudah tadi itu di dalamnya Tuhan sudah tadi kan. Iya, ada aturan, sudah ada aturan kok. Iya. Iya. Memangnya harus di ini, kalau kau mau makan, ini harus pelan-pelan, tidak boleh pakai sendok. Itu memang harus begitu toh. Itu Ya, anak-anak itu aturan anak-anak. Iya, betul. Kembali begitu. Iya, kalau mandi, terus ini dulu tangan dulu 5 jari dulu, masukin ke air. Begitu tuh aturan mainnya. Untuk zaman ini pemahaman sama. Sebenarnya Bapak agar sehat semua kalau mengenal Tidak memahami. Jamal, firman Tuhan. Jamal, kau mau diskusi, dengar. Kau mau diskusi, Jamal. Kita tentang lengkap. Gitu. Jamal, kau saya tanya dulu. Kamu mau diskusi? Ya, Jamal. mengharapkan adanya Mau diskusi ke kamu? tidak hanya gitu. Kalau Bapak mengakui Kristus bukan agama. Kayaknya dia tuli kayaknya, ada pendengarannya kayaknya. Sengaja itu. Memang Hanya menerima kau bisa. Hanya memberikan uang, menerima nggak bisa. Kalau enggak, dia belajar ngaji tapi belajar ada. sama Iya, Jamal ya. sama menjelaskan dulu. Dengar. Imanilah yang menyelamatkan. Iya, Untuk sebentar. apa kita mengimani adanya Tuhan? Apa itu iman? Tuhan itu sudah terlihat. Jamal, apa itu iman? Iman itu keyakinan, kepercayaan dalam Keyakinan, oke. Kata Yesus itu bahagialah engkau yang tidak Itu kan melihat menurut- namun percaya. Artinya kita belum mampu melihat Tuhan. Lah iya memang. Sejujurnya saat ini kita dalam posisi yang sama semua Pak. Pasti mengimani adanya Tuhan. Jadi, Tuhan Bang Jamal, belum mampu kita lihat. Kalau Bang kita Jamal, melihat kita nggak butuh iman jangan lagi. sembah itu cuma hayalan saja. Makanya, Hayalannya Nah, bapak itu nggak butuh lagi mengimani adanya emak bapak, emak ibunya yang bapak ini. Jadi yang abang sembah itu apa Bang? Cuma hayalan, angan-angan. Yang sudah terlihat, tidak perlu diimanin ada lagi. Menyembah angin. Terlihat, nggak perlu diimani ada lagi di hati. Kalau sudah terlihat, untuk apa kita mengimani adanya Tuhan lagi, Pak? Untuk apa hati untuk beriman lagi kalau sudah terlihat? Nah, Jamal, iman hanya Islam yang melarang menunjukkan Allah. Iman masih di hati jujur. Lalu Kristen Iya. Jamal. Ya Jamal, iya betul. Iya. Tidak dengar Jamal. Udah oke. Kami tidak menapis dengar. Udah. Anda tidak melihat namun percaya itu pasti bagus. Iya Jamal, agamamu paling bagus Iya Jamal. Jamal, iya. Karena agamamu adalah agama Allah. Iya Jamal, iya. Tuhan sudah terlihat. Iya Jamal. Yang sudah terlihat. Nabimu juga luar biasa, dikasih dia bocil. Iya Jamal, iya. Tidak kasih istrinya, bonus lagi bocil. Iya. Kan? Jadi Jamal dengar. Untuk apa kita berbicara tentang Tuhan lagi kalau Tuhan sudah terlihat? Iya. Siapa yang bicara Tuhan? Karena Tuhan itu belum mampu kita lihat, dan kita lagi Itu menurutmu. Sekarang Jamal mau diskusi apa mau gimana? Mau buat ini. Kau buka komen aja. Kalian itu terdesak, nggak bisa ngomong apa lagi. Memang ajar menemukan Tuhan. Terus dia ngomong semenjak mulai masuk, langsung ngomong terus. Diturunkan aja. Kayaknya dulu. sampai tidur kita dia ngomong terus. Saya mau jelaskan dulu yang